Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Hari ini spesial nih, karena di sini ada saudara Danu Ramdhanu. Nah, yang udah lama nggak muncul di media sosial ini. Nah, gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah baikan. Katanya kemarin sakit ini. Betul Mas. Oh, tuh. Gejala. Bukan karena dipanggil ada mau penetapan, bukan? Bukan. Oh iya. Bukan. Oh siap. Berarti dipastikan bukan. Bukan iya. Mungkin hanya meriang ya. Mari dengan kaki saya. Gimana sih Mas Diano? Ya makasih. Ini gimana nih Pak Heri, kabarnya gimana ini? Ntar ngopi dulu. Oh, iya siap. Alhamdulillah. Baik Mas Sulis, nih pada kesempatan sore hari ini Ya. sudah banyak sekali para subscriber saya dan penonton video saya juga yang menanyakan kabar Danu. Nah, iya. Katanya kenapa Danu sudah lama tidak nongol? Biasanya suka stay terus di rumah Kang Heri katanya. Jangan-jangan ada apa ini? Jangan-jangan kita itu lagi apa? Tapi enggak sedang kelas kan? Enggak dong. Kita mah baik-baik aja. Iya. Gitu Mas. Iya siap. Tapi gini, Pak ini mau nanya sedikit nih. Kan kabarnya minggu ini tuh ada pemanggilan nih. Ada pemanggilan yaitu Pak Yosep sama Yoris. Ya. Dan itu kita ngambil dari Dex Jabar ya. Ya. Itu katanya ada pemanggilan dua saksi yaitu Pak Yosep dan Kang Yoris. Nah ini gimana ini Pak? Kebenarannya ini? Nah, kebenarannya karena memang kan sudah disampaikan oleh beberapa media ya. Ya. Salah satunya media nasional juga, media online juga. Salah satunya saya melihat di Dex Jabar dan di beberapa channel YouTube lain yang memang sering membahas kasus Subang juga. Bahwa kebenaran pemanggilan tersebut ternyata sudah diklarifikasi melalui pengacaranya. Dan apa yang disampaikan oleh pengacaranya juga bahwa pemanggilan tersebut pada hari Senin kalau tidak salah itu benar ya. Benar. Dan pada waktu itu pemanggilan sebetulnya bukan kepada Pak Yosep saja yang saya lihat itu kan ya, keterangannya, tetapi juga dalam hal ini kepada Kang Yoris. Nah, tetapi dalam hal ini Kang Yoris tidak bisa hadir berkenaan dia itu sedang sakit ya. Nah, karena alasan itulah beliau memang Kang Yoris di sini tidak hadir dalam pemanggilan pada saat hari Senin kemarin. Dan mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan Kang Yoris juga secepatnya disehatkan ya. Amin. Seperti itu, Bang Sulis nih. Siap. Dari Juragan Properti. Terus gini nih, sedikit nih, kira-kira pemanggilannya itu terkait apa ini Pak? Pak, maksudnya pemanggilan tuh kan ada nih yang ditanyakan tuh apa gitu loh, pertanyaannya gitu. Nah, mengenai materi yang saya simak juga, sebetulnya mengenai materi itu tidak jauh seperti beberapa pemanggilan-pemanggilan sebelumnya ya. Masih seputaran terkait kedatangan Pak Yosep ke TKP gitu kan, jam berapa dan seperti apa, yang saya rasa Berarti mungkin diulang gitu ya? tidak jauh berbeda gitu loh. Tidak jauh berbeda dengan pemanggilan-pemanggilan sebelumnya. Dan kalau seandainya bertanya kepada saya terkait pemanggilan tersebut, kenapa sih pemanggilan kembali dan memang materinya juga tidak jauh berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Nah, ini menurut pendapat saya memang sedikit aneh gitu kan. Apakah memang pada pemanggilan-pemanggilan sebelumnya belum terjawab mengenai pertanyaan yang serupa atau bagaimana? Nah, apakah jawaban yang pertama itu meragukan? Ya, sebetulnya untuk persoalan itu adalah
yang mengetahui betul adalah pihak penyidik ya, Betul, gitu betul, kan. betul. Dan tentunya melakukan panggilan kembali juga kepada saksi-saksi yang memang terkait dengan kasus Subang. Tidak nutup kemungkinan ada beberapa saksi lagi yang dipanggil ya. Nah, Untuk bukan hanya sekedar Pak Yosep dan Kang Yoris saja, Betul, gitu betul, kan. betul. Untuk intinya untuk memverifikasi lah Iya. pertanyaan-pertanyaan yang pernah dilontarkan kepada saksi-saksi yang memang sudah diberikan keterangan dan materinya juga tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya seperti Iya, itu. betul. Apalagi nih kita ketahui kan bahwa di Polres Subang ini sudah ada rotasi mutasi ya. Iya. Dan memang rotasi mutasi ini di dalam organisasi kepolisian merupakan sesuatu yang wajar ya. Kenapa? Karena memang adanya promosi jabatan dan lagi pula untuk melakukan penyegaran di organisasi. Kira-kira seperti itulah. Siap, Dan siap. kita juga menaruh harapan baru dengan adanya pejabat atau kanit yang baru ya di Ya. Polres Subang ini, beberapa pejabat mudah-mudahan juga dapat memberikan harapan baru untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap gitu Mas. Ya, amin. Ya, setelah Pak Yosep sama Yoris nih, mereka berdua dipanggil nih. Nah, giliran terus Danu ngikut dipanggil nggak ini kira-kira? Maksudnya ini ada ya istilahnya kita minta bocorannya gitu lah. Nah, ini juga sempat terjadi berita yang memang entah dari mana sumbernya ya, Ya. terkait akan ada pemanggilan termasuk Danu dalam hal ini. Tetapi secara pribadi saya itu lebih percaya kepada tim kuasa hukumnya, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Jadi gini Pak, kan kabarnya tuh rame nih. Iya. Katanya setelah Pak Yosep sama Yoris dipanggil Iya. itu tahap keduanya, ya bisa dibilang tahap keduanya kan Iya. setelah mereka berdua ini akan dipanggil lagi 3 saksi, Iya. yaitu Saudara Danu, Saudara Wahyu, terus kalau nggak salah lagi yang satu Kosasi. Ya. Bertiga itu mungkin kalau ini kan terkait masalah yayasan karena beliau bertiga ini kan kalau Danu kan juga di apa namanya staf ya. Iya, sampai Staf TU kan. Kalau Wahyu ini kan sebagai kepala sekolah ya kan. Kalau Kosasi kalau nggak salah sama ya, sama-sama Danu. Sama Danu staf TU itu. Apa ini mungkin mau mendalami masalah yayasan atau gimana? Tapi pemanggilannya ini bener apa enggak ini? Beritanya ini. Nah, justru saya juga mendengar simpang siur terkait berita itu. Dan ternyata setelah kemarin ada pemanggilan kepada Pak Yosep dan Kang Yoris, Ya. walaupun memang pada saat hari kemarin Kang Yoris tidak bisa hadir karena memang beliau itu sakit, Ya. tidak nutup kemungkinan mungkin itu besok atau lusa, mungkin itu biasanya kalau ada hal seperti itu pengacaranya yang mengatur ya, yang melakukan koordinasi dengan pihak penyidik kapan dia bisa menghadirkan kliennya untuk dapat memberikan keterangan mengenai pemanggilan yang baru ini. Iya. Nah, itu ternyata benar. Nah, tetapi dalam hal ini kita kan berarti untuk Danu dan siapa tadi? Wahyu sama Kosasi. Pak Wahyu dan Kosasi kita belum bisa mengatakan benar atau tidak. Iya. Kenapa? Karena saya untuk menyampaikan kebenaran ini tentunya saya harus mendapatkan sumber yang memang sumber ini dapat dipercaya gitu loh. Betul, betul. Apakah memang itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak pengacara. Akan tetapi sebelumnya kan kita suka melakukan koordinasi dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dari ATS Law Firm ya. Ya. Dalam hal ini yang memang mendampingi Danu atau kuasa hukum Danu, biasanya dari pihak penyidik itu ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengacara atau tim kuasa hukumnya untuk mengenai panggilan apakah itu memang dari Polres ataupun dari Polda terhadap kliennya seperti itu. Tetapi konfirmasi gitu. tetapi dalam hal ini untuk saudara Danu nih terutama nih ya. Untuk saudara siapa tadi? Wahyu sama Kosasi. Wahyu sama Kosasi, saya apalagi itu ya, saya tidak sama sekali bisa menjawab kebenarannya seperti apa. Tetapi untuk saudara Danu, setelah diklarifikasi
saya menanyakan kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, dan tentunya mungkin tim kuasa hukum juga melakukan koordinasi dengan pihak penyidik wabil khusus nih di Polres Subang. Untuk saat ini belum ada berita pemanggilan yang diberikan kepada saudara Danu sebagai klien daripada ATS tersebut. Sementara seperti itu, Mas. Oh, siap. Selanjutnya nih, kira-kira tapi ini aku nanyanya sama Pak Heri aja. Ya. Saya punten takut sama Pak Ahmad Taufan. Ini nggak enak gitu kan. Karena kalau itu kan jawabnya harus pakai kuasa hukum. Ini makanya saya nanyanya langsung Pak Heri aja nih. Ini. Kira-kira nih, seandainya kan ini beritanya bohong. Ya. Bukan bohong ya, maksudnya kebenarannya belum kan. Seandainya Danu ini ada pemanggilan lagi, kira-kira masih mau mengikuti prosesnya lagi atau gimana? Masih kooperatif atau gimana? Ya, seperti apa yang kita ketahui dan kita ketahui ya, dan juga itu juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo sendiri, bahwa adanya pendampingan hukum kepada saudara Danu ini bukan untuk menghambat proses penyidikan, tetapi untuk dapat memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian, lebih tepatnya lagi penyidik, untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi yang dikenal dengan kasus Subang ini cepat terungkap. Tentunya kita juga mempunyai keyakinan apabila ada panggilan yang diberikan kepada Danu, dan tentunya mungkin nanti juga diberitahukan kepada tim kuasa hukumnya, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, tentunya beliau itu selalu menyarankan kepada Danu untuk selalu kooperatif, untuk selalu dapat memberikan, untuk datang tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau misalkan tidak ada halangan, dan kaitannya halangan itu menyangkut misalkan Danu sakit atau ada halangan lain gitu kan ya, insya Allah Danu akan selalu diarahkan atau diberikan saran lah oleh tim kuasa hukumnya untuk dapat hadir, memberikan keterangan, memberikan informasi kepada penyidik untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini cepat terungkap dan lebih terang benderang tentunya, Mas. Kan berarti intinya ATS Law Firm ini masih setia mendampingi Danu gini ya. Walaupun kan posisinya kan kalau ATS ini kan di Jakarta gitu kan. Sedangkan kliennya di Subang. Terus kasusnya juga kan di Subang gitu kan. Walaupun jaraknya jauh tapi masih setia ya. Masih setia mendampingi Danu ya. Jadi masih setia. Kalau saya mempunyai keyakinan kalau Danu kan alhamdulillah ini sampai saat ini masih setia ya. Dia itu selalu konsisten juga telah memberikan memberikan persoalan mandat memberikan kuasa dalam persoalan kasusnya yang terjadi di Subang ini, dalam posisinya sebagai saksi kepada ATS Law Firm. Tentunya ATS Law Firm juga dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Presiden ATS, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo, akan terus setia memberikan pendampingan hukum kepada Danu, karena memang itu sudah merupakan kewajiban dari Bapak Ahmad Taufan sendiri atau dari ATS Law Firm sendiri untuk terus bisa mendampingi Danu dalam proses penyidikan dalam kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Walaupun misalkan jauh di Jakarta, jadi saya yakin nggak ada banyak alasan ya. Tidak ada peribahasa gini, Mas. Jauh di Jugjug, angang di Teang. Apa itu artinya? Leur kundang itu, poek dadamaran. Gitu kan? Nggak ngerti itu. Jadi intinya gini, walaupun beliau itu jauh di Jakarta, jadi walaupun dia itu jauh akan selalu dikejar akan walaupun jauh di Jugjug akan selalu dikejar, akan selalu datang gitu kan. Intinya untuk bagaimana dari ATS Law Firm ini dapat melakukan kewajibannya, yaitu untuk mendampingi Adinda Danu tentunya. Seperti itu. Siap. Ini yang terakhir, tapi ini untuk saudara Danu, tapi nggak masalah ya. Singkat aja jawabnya. Oke. Singkat, tepat. Singkat, tepat, padat. Padat. Satu kata jawabannya. Tapi ini mohon izin dulu Pak Ahmad Taufan, ini saya mau nanya sama Danu. Gini. Kalau seandainya
Danu dipanggil periksa lagi, dipanggil penyidik lagi, apakah masih siap? Siap. 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 Nggak banyak alasan? Nggak banyak. Siap. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Iya. Oh, Bisa. cukup. Cukup ya? Cukup. Ya, jangan banyak-banyak ya. banyak. Iya. Bahaya. Bahaya. Siap. Cukup. Berarti Hah? untuk pemanggilan Danu ini saya garis bawahi emang belum ada. Belum ada gitu. Belum ada. Ya, kalau ngomong nggak ada ya kan kita kemungkinan kan belum tahu gitu. Ya, hanya sekali lagi kemarin kita semuanya ya sudah melakukan komunikasi lah, dan pihak ATS juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, penyidik tentunya, dan mendapatkan kabar bahwa sampai saat ini kalau untuk Danu belum ada informasi terkait pemanggilan tersebut. Siap. Cukup jelas. Ya. Kami persilakan penutupan. Ya, oke teman-teman, mungkin untuk sekarang ini itu saja informasi yang saya berikan kepada teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga pada hari ini sore hari ini saya juga menjawab pertanyaan teman-teman terkait kemana sih Kang, katanya Danu tidak muncul lagi, gitu kan. Dan ada juga nih ada pertanyaan dari teman-teman semuanya dan perlu dijawab juga oleh Danu nih. Kenapa katanya Danu sekarang jadi jarang upload video di channel YouTube-nya? Udah berapa lama itu? 2 minggu lebih. 2 minggu. Alasannya kenapa ini? Sakit ya? Sakit. Ya, tapi sekarang mah sudah sembuh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi semangat lagi ya. Amin, siap. Karena memang kita itu harus terus berkarya. Betul. Kalau Danu tidak berkarya, menunggu kasus Subang ini selesai yang entah kapan waktunya, tapi saya yakin Maret sudah disampaikan. Kalau Danu tidak berkarya, saya yakin badan Danu sekarang sudah tinggal tulang. Karena Danu tidak akan mendapatkan penghasilan. Tapi alhamdulillah ya, karena pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki kepada Danu. Tetapi saya menyarankan bahwa namanya rezeki itu perlu dijemput dengan kita melakukan syariat, melakukan upaya, dan pada hakikatnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Kan seperti itu ya. Oke teman-teman, itulah apa yang saya sampaikan. Demikian dari saya. Terlalu banyak panjang lebar dari tadi, tapi karena kangen sama teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.